Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Esa Francisca, di Business Insight Today. Ini kita akan membahas peluang yang sangat besar yang sering kita jumpai di sehari-hari, yaitu daun pisang. Daun pisang sendiri adalah salah satu hal yang sangat kita butuhkan untuk membungkus makanan. Tahukah Anda bahwa ternyata daun pisang itu sangat banyak diminati oleh masyarakat di luar negeri, contohnya itu US, dan di mana peluang bisnisnya itu sangat besar. Bagaimana sih tantangannya? Mari kita ikuti dengan program selanjutnya. Kita ikuti laporan dari rekan kerja kita, yaitu Mas Jufik. Saat ini saya berada di lokasi pengumpulan daun pisang segar. Produk ini memang terlihat sederhana, akan tetapi justru memiliki permintaan yang sangat tinggi di luar negeri, khususnya dari diaspora Asia di Amerika Serikat. Untuk membahas lebih lanjut, saya sudah berada bersama dengan dua narasumber kita. Mari kita simak. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Fiel. Saya Melasinta. Pertama, boleh dijelaskan mengapa daun pisang dipilih sebagai produk ekspor? Ya, daun pisang dipilih karena ada dua alasan. Yang pertama, masyarakat Asia di Amerika masih membutuhkan daun pisang sebagai masakan tradisional. Yang kedua, tren kemasan ramah lingkungan di Asia membutuhkan daun pisang jadi alternatif menarik untuk menggantikan plastik. Jadi, selain menjawab permintaan pasar, produk ini juga mendukung gerakan Go Green. Menarik sekali ya, ternyata produk sederhana yang sering kita anggap itu hal yang sepele, ternyata itu bisa menjawab kebutuhan diaspora sekaligus mendukung tren global. Namun tentu saja ekspor ke Amerika tersebut tidak mudah. Ada aturan ketat yang harus dituruti. Bagaimana sih aturannya? Berikut kita dengar penjelasannya. Kalau soal regulasi, apa aja nih syarat untuk bisa kita ekspor ke Amerika Serikat? Kalau regulasinya itu cukup ketat ya, jadi eksportir tuh wajib ngurus VIP ke bea cukai, dan yang paling penting itu dokumen sertifikat phytosanitary-nya. Jadi tuh sertifikat ini tuh ngebuktiin kalau daun pisang kami tuh bebas hama, dan melalui EPIS di Amerika itu sangat ketat. Jadi tanpa dokumen ini tuh produknya bisa langsung ditolak di pelabuhan. Bagaimana skema operasional ekspor daun pisang ini? Kami menggunakan skema FOB dari Jakarta, jadi eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang dimuat di kapal. Untuk pembayarannya kami pakai sistem letter of credit. Dengan begitu pembayaran amanah karena dijamin bank importir asalkan dokumen ekspor lengkap. Kalau soal biaya, kira-kira berapa ya totalnya? Kalau total biaya ekspor per pengiriman itu sekitar Rp5.775. Jadi itu biaya ini tuh mencakup bahan baku daun pisang, grading, packing, transportasi dan kosmetik, karantina, dan dokumen bea kepabean sampai biaya tak terduga. Jadi semua itu harus diperhitungkan matang-matang. Ternyata cukup signifikan ya biayanya, tapi tentu sebanding dengan peluang pasar yang sangat besar di luar negeri. Namun, setiap bisnis pasti memiliki resiko. Apa saja sih resiko dalam ekspor ini? Mari kita dengar penjelasannya. Risiko utama adalah kualitas dan daun pisang bisa rusak atau busuk karena jarak pengiriman yang jauh. Untuk mengatasi ini, kami wajib menggunakan air container atau teknik pengemasan vakum supaya daya tahan lebih lama. Selain itu juga ada resiko produk gagal lolos karantina di Amerika Serikat. Makanya kami itu sangat ketat memastikan sertifikat phytosanitary-nya lengkap dan produk benar-benar bebas pestisida. Kalau semua standar terpenuhi, jadi resikonya bisa diatasi. Baik pemirsa, itu tadi penjelasan lengkap mengenai peluang ekspor daun pisang segar ke Amerika Serikat. Dari alasan produk, regulasi, skema operasional,
budaya hingga risiko semua menunjukkan bahwa daun pisang punya potensi besar jika dikelola dengan baik. Kembali ke studio. Ekspor daun pisang merupakan salah satu bukti bahwa produk lokal Indonesia juga bisa bersaing di kancah internasional. Dengan strategi yang tepat, daun pisang bukan hanya memenuhi kebutuhan diaspora di Asia, tapi juga bisa mendukung tren dunia yang ramah lingkungan. Terima kasih sudah bersama kami di Business Insight Today. Sampai jumpa di lain hari.